Yo, my brother and my sister, kembali lagi bersama saya Gax di Madau Channel. Kali ini kembali lagi ya di channelnya Kang Deddy Mulya di official TikTok. Saya mendapati beberapa video yang sangat menguras emosi ya. Di antaranya yang ini ya, kita lihat. Mantap. Masih bu, masih bu. Mobil pick up yang di atasnya ada sound system dan segala macam, ada toa-toa dan bendera-bendera ya. Ini tuh adalah demo buruh. Para buruh ini mencoba untuk menjebol pagar nih ya dan memaksa ingin masuk ke gedung sate. Mantap. Masih bu, masih bu. Kami duduk di sini sampai Allah kami lihat. Mantap. Bapak, keluar siapa bapak? Bapaing tai. Nah ya, dari video tadi ya, ini ya baru beberapa detik ya udah ada kata-kata itu lagi ya. Ini situasinya kelihatannya udah malam ya, malam hari. Dan kata-kata barbar itu terucap lagi ya. Di suaranya ya kedengarannya kayak perempuan ya. Ini sekarang mah perempuan, nggak tahu pengen diundang gitu ya, nggak tahu kayak gimana ini ya. Kurang gitu, gaji kurang. Demo-demo ini tuh miris karena upah minimum lagi dibahas dan segala macam ya. Tapi ini demo-demo ini kayak nggak mau dengerin gitu. Si demonya itu dilakukan ya secara kayak gini ya, banyakan dan segala macam. Padahal kan Kang Deddy juga bukan pemimpin-pemimpin seperti pemimpin kebanyakan ya yang susah ketemu sama rakyat atau susah diajak berdialog. Beliau itu kan kelihatannya sangat dekat dengan masyarakat ya. Jadi mungkin kalau ngomongnya baik-baik, datang aja perwakilan-perwakilannya, mungkin juga pasti diterima dan bukan mungkin lagi. Itu pasti ya kalau menurut saya mah ya, daripada datang ke gedung sate dengan cara seperti itu merusak juga ya fasilitas umum. Nah, ini di selanjutnya ini ada video yang memperlihatkan kayaknya karyawan-karyawan pabrik ya. Dengan ya di sini ada kata-kata ya di atas videonya ada diam-diam pindah karyawan PT HCI Majalengka minta bantuan Pak Dedi. Ya. Kita di sini sebagai karyawan buruh HCI, tolong kami minta hak kami. Sebagai buruh di sini minta penjelasannya, sekiranya kami emang di sini harus berhenti, kita butuh penjelasannya. Tolong Pak Dedi, Bapak Haji Eman, tolong minta bantu kami. Kami di sini kurang lebih ada 160 karyawan di sini, tolong Pak Dedi. Ya, jadi itu ya para pegawai yang belum diberi kejelasan apakah mereka lanjut kerja atau tidak, atau apakah pabriknya masih tetap berjalan, mereka dipekerjakan, atau bagaimana, belum ada kejelasan. Nah ini yang harusnya menjadi konsen para organisasi-organisasi buruh, karena saya tahu ya waktu dulu itu dibuatnya serikat buruh dan organisasi-organisasi buruh adalah untuk melindungi para pekerja ini ya dari keserakahan para kapitalis ya. Gerakan ini harusnya berkonsentrasi kepada kepentingan buruh, terutama yang pertama adalah kontrak kerja mereka dan bagaimana mereka diperlakukan di lingkungan kerjanya dan kejelasan ya kontrak ya pasti. Nah, itu tuh malah seperti dikesampingkan ya, malah sibuk-sibuk demo soal itu ya. Emang kalau upah minimum itu harus diperjuangkan dan sebenarnya harus diperjuangkan juga. Jadi harus ada langkah pemerintah untuk disusul ya, dibarengi dengan langkah pemerintah untuk eh, mengurangi dampak dari invasi gitu ya. Nah, tapi
untuk kasus ini ya, tadi ada dua pemandangan yang berbeda. Satu, pemandangan buruh yang terlihat seperti memperjuangkan nasib para buruh, tapi di lain sisi ada buruh-buruh yang menangis karena tidak diberi kejelasan. Tapi yang dilakukan oleh mereka pertama kali adalah meminta tolong kepada gubernurnya. Nah, yang seharusnya menolong pertama kali itu ya, yang seharusnya pertama kali datang itu adalah serikat buruh seharusnya ya, yang langsung mengcover mereka. Tapi ini kayaknya ini serikat buruhnya lebih lebih nurut sama yang membayar dan mendanai gitu ya. Kritik saya soal yang ini mas, saya juga mengerti perasaan mungkin tujuan dari Kang Deddy untuk menguploadkan video itu untuk memperlihatkan bahwa demo itu buat apa gitu ya, padahal kan Kang Deddy itu masih sedang mempersiapkan menyusun dan mengatur soal upah minimum itu ya. Tapi ini yang jelas-jelas tugas kalian dan yang jelas-jelas alasan kenapa waktu dulu dibuat serikat buruh itu ya karena untuk ngurusin itu ketidakjelasan kontrak kerja, ketidakjelasan upah, ketidakjelasan kerjanya gitu ya. Jadi saya juga sebenarnya kan anti kapitalis yang menggeruk uang banyak sedangkan gajinya kecil. Saya anti juga kepada outsourcing. Tapi kalau ngelihat kayak gini mah ya, harusnya kan itu semangat saya itu tuh kan sama dengan semangat serikat buruh ya. Tapi kenapa ini mah malah aneh gitu lah ya. Kalian pikir sendirilah anehnya di mana. Dan ini satu video lagi. Video ini tuh berisi tentang ya, ini mah disclaimer aja. Videonya berisi tentang satu orang ya nggak tahu ini pegawai atau orang serikat buruh juga, yang beliau itu berpendapat bahwa Kang Deddy itu pakai buzzer dan anti kritik dalam tanda kutip otoriter. Ada gubernur konten ternyata. Nah, dari awal juga ya, baru klik Bapak udah kelihatan itu. Ada gubernur konten katanya ya. Jadi KDM dinilai Bapak ini anti kritik dan dibela buzzer. Soal buruh UMSK. Oke. Jadi Kang Deddy ini dinilai anti kritik gitu ya, nggak mau dikritik dan dibela buzzer. Apakah saya buzzer? Apakah kalian buzzer? Nggak tahu ya. Kita coba lanjut. Yang dibela-bela sama buzzernya. Kalau dibela buzzer pak, saya fit buzzer bilang. Kenal hari kemarin tuh, yang saya suruh ngomenin TikToknya Deddy Mulyadi, itu istri saya sendiri. Komen di akun resminya. Nah, jadi ceritanya ini di akun resminya Kang Deddy Mulyadi, Bapak ini Kang Deddy Mulyadi, Bapak ini katanya berkomentar ya. Komentarnya apa kita lihat. Tentang yang menyatakan MSK Purwakarta tidak ada angka. Saya minta kepada istri, mas saya memang gaptek bang, saya nggak punya TikTok dan segala macam, minta istri coba komenin, tak kasih kirimin datang rekomendasi Bupati Purwakarta ada angka itu kira-kira Disebutkan ya. yang disebutkan. Setelah dinaikin ke komentarnya Deddy Mulyadi, nggak hitungan menit dihapus. Saya minta lagi tuh, komen sekali lagi, naikin lagi, dihapus lagi. Belum dinaikin tak suruh screenshot dulu kan. Screenshotannya yang ketiga lu ngomenin lagi, tak suruh nulis ini loh data tadi saya kirim dihapus, baru naik dihapus lagi. Ini kan jadi Bapak ini berpendapat bahwa kenapa KDM ini anti kritik dan dibela buzzer itu karena setiap komen dihapus katanya, setiap komen dihapus data tentang UMSK ini gitu ya. Kalau Bapak itu dilaporkan itu nanti ada itunya, ada keterangannya. Nanti Bapak itu dihapusnya itu karena apa, melanggar apa gitu ya. Tapi kalau nggak ada, mungkin aja koneksinya putus atau istilahnya bohong itu ya, di suku komennya itu bohong kan, bapaknya gaptek katanya kan, nggak punya TikTok dan segala macam, dan mungkin juga nggak bisa ngeakses yang namanya
internet gitu ya. Jadinya dibohongin aja istrinya lagi, misalkan lagi nonton drama nih ya, ngapain sih disuruh-suruh komen itu kan ya. Saya nggak tahu ini ya. Terus terakhir kali mau di enter, mau diuploadin, nah ini udah di komennya nih, padahal belum di enter ya guys. Ya gitu ya. Sekarang bapaknya gaptek bayang sendiri kan. Nggak hitungan menit dihapus. Saya minta lagi tuh, main sekali lagi. Main sekali lagi. Gubernur mencoret usulan diantaranya dari Purwakarta. Saya ngomong Purwakarta, saya tanya, Purwakarta ngusulin angka-angka nggak? Tidak ada. Hanya selembar usulan angka kenaikan yang perkalian itu. Iya, betul. Yang Artinya bahwa tidak ada lampiran. tidak ada. Sekali lagi, tidak ada lampiran kan? Jadi Purwakarta tidak mengusulkan lampiran. Yang mengusulkan lampiran Anda. Karena buruhnya ngotot bahwa mengusulkan berdasar dengan lampirannya. Ada lampirannya nggak? Tidak ada, Pak. Pak, Bapak ngusulin pakai lampiran nggak? Tidak. Maka dijelasin sama buruhnya, ngusulin nggak pakai lampiran. Wah, sampai bos-bos serikat buruhnya ke saya berbohong gimana? Tidak ada lampiran ya. Jadi Bapak mengusulkan, kenapa Bapak tidak mengusulkan tidak ada lampirannya? Tadi Pak, ada kesulitan untuk penentuan upah sektoral yang ada di perusahaan. Nah itu kita tuh pada waktu itu Pak ya. Jadi yang kita rumuskan formula dan KBRI-nya. Oke. Nah gitu. Nah ini belum terumuskan yang Tidak cukup waktu. Tidak cukup waktu itu. Jadi intinya Purwakarta itu, ya kan? Betul. Bapak sebagai Ketua Dewan Pengupahan Siap. mengusulkan tidak ada lampiran UMSK. Betul. Tidak ada. Ada gubernur konten. Dewan Pengupahan Siap. mengusulkan, kan? Itu Jadi intinya Purwakarta itu, ya kan? Betul. Bapak sebagai Ketua Dewan Pengupahan. Siap. Nah, ini yang berbicara adalah Ketua Dewan Pengupahannya langsung Bapak, yang seharusnya melampirkan dan menulis rekomendasi dan segala macam ya untuk dilampirkan. Nah, sekarang yang melampirkannya juga nggak ada Bapak. Sekarang data Bapak dari mana? Istilahnya mah yang tukang bikinnya juga nggak bikin. Gitu. Jadi nilailah sama kalian lah ya. Mengusulkan tidak ada lampiran UMSK. Betul. Tidak ada. Ada gubernur konten ternyata. Nah, jadi gimana nih? Bapak ini nih, gimana nih Bapak ini nih ya? Nggak ada, Bapak nggak dilampirin. Bapak dapat lampiran dari mana? Gitu. Ada datanya, tiba-tiba ada, tapi ternyata pas di gubernur dihilangkan. Itu kan ya. Gimana? Apakah ini penggiringan opini? Apakah ini sama aja kayak yang kemarin ya? Ditugaskan oleh organisasinya, oleh ya organisasi untuk menyerang KDM. Ini yang menarik ya. KDM sendiri ya pas di video tadi bilangnya bos-bosnya gitu ya. Bos-bos buruh. Jadi bos-bosnya buruh itu bukan berarti konotasinya bukan itu ya, bukan bos-bos pabriknya mungkin ya. Ini mah bos-bos yang menggerakkan orang-orang ini kayaknya ya. Yang mereka itu memberi instruksi gitu ya. Soalnya Bapak mau ngebudah kayak gimana gitu soal UMSK gitu ya. Tapi itu Bapak ada orang-orang yang tidak diberi belum ada kejelasan kerjanya kayak gimana, masih minta tolong kepada Edi, Bapak. Jadi kelalaian kalian itu. Jadi itu adalah tugas kalian yang tidak kalian selesaikan. Gitu Bapak ya. Jadi jangan nyalahin Kang Dedi terus gitu, introspeksi lah. Salah saya kalau ngomong introspeksi mah emang mereka itu kan udah tugasnya seperti itu ya, udah menjalankan tugasnya dari atasan. Jadi mungkin segitu aja ya. Kalau ada pendapat lain tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini bisa di like. Kalau kalian ingin berlangganan dan ingin melihat saya membacoti berita dan video-video lainnya, bisa kalian
subscribe dan nyalakan tombol notifikasi loncengnya, dan ketemu lagi nanti di video-video selanjutnya.